Dr. Hanif Faisal Nurofik, lahir di Bojonegoro 21 Maret 1971. Jejak pendidikannya dimulai dari tanah kelahirannya, sebelum kemudian mengabdikan ilmu di bidang kehutanan dengan meraih gelar doktor dari Universitas Brawijaya. Perjalanan panjangnya dimulai pada 1993 sebagai staf data di Kalimantan Selatan. Beranjak dari posisi teknis lapangan, beliau memimpin berbagai kesatuan pengelolaan hutan, memahami langsung denyut nadi pengelolaan hutan Indonesia. Dedikasi ini membawanya memimpin Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, lalu menjadi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Pada 21 Oktober 2024, pengalaman puluhan tahun dan komitmennya yang tak tergoyahkan akhirnya membawanya ke puncak tanggung jawab, dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup Indonesia. Sebuah perjalanan yang membumi dari pelosok hutan Kalimantan hingga ke jantung pemerintahan. Kini, Dr. Hanif Faisal Nurofik siap memimpin dengan bekal pengalaman lapangan yang mendalam, mengawal terwujudnya Indonesia yang lestari dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Berorientasi pelayanan bukan sekadar nilai, tetapi jati diri seorang ASN. Nilai inilah yang terus dijunjung tinggi oleh Menteri Hanif Faisal Nurofik dalam setiap langkah dan kebijakannya. Nilai ini tidak berhenti pada seruan, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret. Salah satunya melalui peresmian Waste Crisis Center WCC di Jakarta. Pusat konsultasi, koordinasi, dan pelaporan yang memperkuat layanan publik di bidang pengelolaan sampah. Menteri Hanif memahami bahwa setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, sehingga pelayanan harus bersifat adaptif, solutif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nilai akuntabel telah diterapkan oleh Bapak Hanif Faisal Nurofik yang diwujudkan salah satunya dalam aspek pengelolaan anggaran. Nilai akuntabel diwujudkan melalui komitmen untuk mengelola keuangan negara dengan cermat, efektif, dan efisien sesuai amanat BPK dan DPR. Fokusnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran KLH tepat sasaran dalam upaya penyelamatan lingkungan. Dalam rapat dengan DPR, Menteri Hanif menegaskan optimisme untuk mentransformasi lingkungan pada tahun 2026 yang menunjukkan pertanggungjawaban moral dan politik terhadap penggunaan anggaran. Selain itu, terlihat dari peningkatan target PNBP sektor lingkungan hidup yang secara konsisten dioptimalkan, menunjukkan kemampuan KLH dalam mengelola aset negara secara bertanggung jawab. Sosok Menteri Hanif Faisal Nurofik menunjukkan bagaimana seorang ASN mampu menjadi kompeten secara profesional. Beliau tidak hanya memperoleh jabatan tinggi, tetapi mampu meniti karir dari dasar, mengasah keahlian, dan membangun rekam jejak yang solid. Ia memulai karir sebagai staf data di Kalimantan Selatan pada tahun 1993. Kemudian ia menempuh pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, serta meraih gelar doktor dari Universitas Brawijaya. Rekam jejak ini mendemonstrasikan bahwa kompetensi dibangun melalui pendidikan, pengalaman, dan pengembangan diri. Dengan latar belakang teknis kehutanan dan lingkungan, beliau mampu memimpin dalam tugas strategis di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam aspek harmonis, Menteri Hanif Faisal Nurofik memperlihatkan kemampuan membangun kerjasama dan sinergi antar pihak untuk tujuan bersama. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, serta tokoh agama dalam mengelola lingkungan hidup. Contohnya dalam Forum Nasional Pengelolaan Sampah, beliau mengajak seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bergerak bersama. Di acara dialog bersama tokoh agama dan masyarakat, beliau menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan butuh dukungan dari para tokoh masyarakat serta keagamaan untuk memperbaiki tata kelola lingkungan. Dalam setiap kebijakannya, beliau menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan keterbukaan, 3 hal penting yang menjadi dasar terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Sikap loyal ditunjukkan dengan cara kesetiaan dan komitmen yang tinggi terhadap tanggung jawab, nilai-nilai organisasi, serta kepentingan bangsa dan masyarakat. Bapak Hanif Faisal Nurofik selaku Menteri KLH Kepala BPLH menunjukkan sikap ini
dengan cara penutupan usaha dan atau kegiatan di kawasan puncak yang melakukan pelanggaran terhadap perizinan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan keputusan yang dibuat berpihak pada kebaikan bersama, bukan pada kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Selain itu, meski mendapatkan kritikan dari berbagai lini, Bapak Hanif Faisal Nurrofik tetap teguh memegang prinsip kebenaran. Bapak Hanif Faisal Nurrofik menerapkan sikap adaptif dalam membuat kebijakan dan program yang mana beradaptasi dengan tren global yang mengarah pada ekonomi hijau. Contohnya, pengembangan pasar karbon di Indonesia yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya menjaga kelestarian alam melalui pengendalian emisi karbon. Langkah tersebut juga mencerminkan kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan global, sekaligus memperkuat upaya melakukan tujuan jangka panjang negara, yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan antara kemajuan ekonomi serta kelestarian lingkungan. Kasus kontaminasi radioaktif cesium 137 di kawasan industri modern Cikande yang terjadi pada September sampai Oktober 2025 merupakan krisis lingkungan skala nasional yang membutuhkan penanganan cepat, terukur, dan terintegrasi. Menteri Lingkungan Hidup Bapak Hanif Faisal Nurrofik secara langsung memimpin upaya penanganan ini dengan mengedepankan nilai kolaboratif, menyadari bahwa bahaya nuklir tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja. KLH BPLH bertindak sebagai komando utama, bertanggung jawab atas penanganan limbah B3 dan penegakan hukum dengan mengajak kolaborasi beberapa instansi, yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang bertanggung jawab atas pengawasan teknis dan pengukuran radiasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional bertanggung jawab atas analisis ilmiah dan menyediakan tim ahli untuk dekontaminasi, TNI Polri untuk pengamanan lokasi, relokasi warga, dan pengawalan, serta pemerintah Kabupaten Serang untuk melaksanakan relokasi warga di zona merah radiasi. Penanganan krisis CL137 Cikande yang ditargetkan rampung pada Desember 2025 menjadi contoh nyata keberhasilan ASN dalam mengimplementasikan nilai kolaboratif di bawah tekanan krisis demi keselamatan bangsa dan lingkungan.